Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 2 Nganjuk dan para pemirsa sekalian, pada waktu sekarang ini saya akan menyampaikan materi moderasi beragama. Anak sekalian, Indonesia yang kita cintai, negara kita itu kaya akan budaya, etnis, dialek, suku, bahasa, agama, dan banyak lagi yang lain. Indonesia ini negara yang luar biasa, kaya akan ragam jenis apapun ada di Indonesia. Hingga ada yang mengatakan Indonesia ini surga dunia. Hal ini menjadi aset dan juga tantangan bagi kita semua. Di sisi hal yang mengagumkan, satu sisi juga tantangan, soalnya untuk menjaga harmoni ini hal yang luar biasa. Kalau hal ini tidak kita jaga, maka akan terjadi gesekan sosial akibat cara pandang masalah keagamaan. Hal inilah yang menjadi PR bagi kita semua. Ada beberapa hal sehingga hal ini, moderasi beragama, menjadi hal krusial yang jadi PR bagi kita dan untuk kita jaga. Di antaranya adalah pembubaran, misalnya hal yang ada terjadi, adanya pembubaran sedekah laut, pembubaran jaranan, pembangunan tempat ibadah, ini ada penolakan misalnya, pimpin yang bertentangan dengan hal yang diikuti masyarakat, mengganti ideologi negara, mengkafirkan orang lain, mengendus pedang, memenggal kepala atas nama agama, menempati warung, keragaman klaim kebenaran atas tafsir agama. Hal inilah, ini diantara saja, masih banyak hal lain. Ini sebagai contoh, misalnya kemarin ini tradisi keagamaan, tradisi yang ada di masyarakat, tradisi sedekah laut. Kebetulan ini ada di daerah istimewa Yogyakarta beberapa waktu yang lalu. Tradisi sedekah laut ini hal yang sudah turun-temurun lama sekali dan dilakukan oleh para nelayan di pesisir pantai, oleh karena laut adalah mata pencahariannya. Beberapa waktu yang lalu ini ada anomali, ada sekelompok orang yang tidak setuju kan hal ini. Kemudian terjadi gesekan sosial, gesekan di masyarakat, akhirnya terjadi kericuhan dan ini jadi viral itu nih. Seperti itu. Ada yang mengatakan ini sedekah laut ini jenis syirik dan lain-lain, bid'ah dan lain-lain. Seperti inilah yang menjadi gangguan ketentraman, keharmonisan kita bernegara. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu ini juga terjadi di Medan ketika ada festival Jaran Kepang, itu ada sekelompok orang juga tidak setuju dengan hal ini. Alasannya ya atas nama agama juga, ini tidak pas dan lain sebagainya. Inilah yang terjadi di negeri kita. Di beberapa tempat yang lain, ini sebagai bukti bahwa tidak hanya yang muslim saja yang terjadi. Ada penolakan bangunan masjid di Manokwari. Nah, ini juga terjadi. Kebetulan muslim minoritas di sana. Anak sekalian, beberapa waktu yang lalu kita juga melihat bahwa ada sekelompok orang anak negeri sendiri yang juga ingin berusaha merubah ideologi Pancasila menjadi khilafah. Ini tidak hanya dilakukan oleh para warga masyarakat biasa, tapi juga sudah
para mahasiswa juga, dan bahkan para intelektual yang ada di hal ini. Inilah padahal ini adalah ideologi transnasional, bukan dari karakter berasal dari negeri sendiri, dari impor negara lain yang ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Ini diantaranya. Kemudian ada beberapa waktu banyak hal masyarakat demo. Memang demo tidak disalahkan, diperbolehkan oleh karena Indonesia juga negara demokrasi. Hanya saja kalau demonya berjilid-jilid lama, itu kan mengganggu segala aktivitas masyarakat, ekonomi, sosial, budaya. Ini akan berubah, akan menjadi masalah kalau ini dilakukan berkali-kali. Dan oleh karena masanya besar, ini kan juga akan mengganggu, tidak tentram lagi, tidak harmoni lagi. Nah, juga pengalaman di negeri kita, ada dulu anak bangsa juga yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunis. Ini sudah terjadi tahun 48 di Madiun, kemudian 65 itu yang dikenal dengan Gestapo. Inilah beberapa hal. Tidak dipungkiri lagi anak-anak sekalian, ada juga anak negeri sendiri juga yang mengkafirkan sesama muslim. Ini jadi PR bagi kita karena pandangan agama yang berbeda, kemudian pemahaman tafsir agama yang nggak sama, kemudian dengan mudah mengkafirkan, membid'ahkan, memurtadkan, kamu ahli neraka, darahmu halal. Nah, ini adalah PR kita. Klaim kebenaran tidak boleh, karena kebenaran hanya milik Tuhan gitu nih. Selanjutnya ada juga, ini pas puasa beberapa waktu yang lalu, sudah lama itu, ada ketika bulan puasa ada sekelompok orang juga yang menutup warung ketika berjualan di siang hari bulan puasa, itu dengan selampangan gitu nih, bawa gantungan dan lain-lain. Nah, ini yang jadi momok bagi kita kalau sekelompok orang yang mengataskan agama membenarkan klaim kebenarannya, bahwa kelompoknya sendirilah yang paling benar. Nah, ini yang sangat perlu diwaspadai, karena hal ini kalau terus dibiarkan akan jadi bibit terorisme, ekstremisme, dan kekerasan itu. Nah, sekalian, kemudian dari hal ini ada namanya tawaran moderasi. Moderasi itu apa? Moderasi itu tengah-tengah. Moderasi adalah jalan tengah yang menengahi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat. Jadi moderasi tengah-tengah, bukan oleh karena kalah, inferior, kemudian ikut dengan mayoritas, bukan, tapi ini jalan tengah, bukan liberal juga, bukan. Nah, kemudian apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah-tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Nah, ini berarti bagi pemeluk agama ini jalan tengah, tidak ekstrim, tidak bebas, liberal, tapi tengah-tengah gitu, gitu. Contoh beragama yang berlebihan. Nah, ini tadi kalau moderasi beragama adalah tengah-tengah, tapi ini adalah contoh beragama yang berlebihan, yang ekstrim. Seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya karena mengkafirkan saudaranya oleh karena berbeda dalam paham keagamaan. Jadi hanya memaknai tekstual saja pemahaman, tekstual ajaran agamanya. Padahal kebenaran itu hanya Tuhan yang Maha tahu apakah seorang itu kafir atau tidak. Nah, inilah anak sekalian yang perlu kita pahami, bahwasanya
memahami agama secara ekstrim juga tidak boleh, juga tidak benar. Apalagi kita yang ada di negara yang sangat majemuk, yang sangat pluralis ini. Melihat hal itu semua anak sekalian, kemudian tindakan apa yang harus diambil, gitu ya. Yang pertama, pilihannya adalah membungkam. Kalau membungkam hal itu semua, persoalan itu ya tidak mungkin. Oleh karena Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang boleh menyampaikan pendapat dan bebas untuk melaksanakan ajaran agamanya. Tidak mungkin itu dilakoni, dipilih. Kemudian pilihan kedua adalah membiarkan. Kalau membiarkan, hal ini akan berakibat carut marutnya kehidupan yang sudah ada di Indonesia ini, negara yang kita cintai ini. Nah, inilah pilihan-pilihan yang kalau salah akan jadi basi malakama. Hal itulah yang kemudian Kementerian Agama memberi tawaran tadi ini, moderasi beragama. Ini akan menjadi kunci toleransi dan kerukunan yang sudah terjalin lama di Indonesia, negara yang kita cintai ini. Sejak dulu sebenarnya kita sangat harmoni, walaupun kita moyang kita sudah sudah ada dulu mulai agama Hindu, Buddha, kemudian ada Nasrani, selanjutnya juga ada dakwah Islam yang datang ke tanah Jawa, misalnya yang kita di sini. Ternyata oleh karena saling memahami, saling menghargai, akhirnya terjadilah harmoni, toleransi, sehingga saling monggo mengerjakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Nah, indikator yang ditawarkan adanya moderasi beragama oleh Kementerian Agama adalah ada cinta tanah air ini. Ini tanda-tanda perilaku moderat. Makanya cinta tanah air, nasionalisme sangat ditanamkan pada seluruh warga bangsa, tidak terkecuali, apalagi pada para siswa yang jadi generasi penerus Indonesia. Bahasa nasionalisme itu hal yang mutlak yang perlu dimiliki oleh setiap warga. Makanya Mbah Yai Abdus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memberi jargon hubbul waton minal iman, bahwasanya cinta tanah air bagian dari iman. Ini ternyata bahwasanya daerah bagi tanah air itu sangat penting untuk dimiliki oleh setiap warga bangsa, sehingga ketika ini terbukti ketika penjajahan sudah lama kalau di Indonesia, di Nusantara ini, akhirnya dengan slogan ini hubbul waton minal iman, seluruh warga bangsa berusaha untuk merebut kemerdekaan. Ini oleh karena hubbul waton minal iman, nasionalisme yang tinggi ini. Kemudian selanjutnya adalah punya toleransi tinggi, bahwasanya ukhuwah, persaudaraan itu wajib terus ditingkatkan, terus dirawat. Oleh karena itu juga bagian dari ajaran agama. Di sisi agama kita juga menghormati keyakinan agama lain. Memang apalagi di Indonesia adalah negara yang sangat pluralis, sangat agamis pluralis dan majemuk, maka toleransi ini sangat ditekankan. Menghormati orang lain untuk beribadah, menghormati orang lain yang berbeda pendapat dan lain-lain. Selanjutnya adalah anti kekerasan. Kekerasan intinya semuanya akan jadi salah, akan jadi masalah. Makanya adanya kekerasan sangat perlu dihindari. Satu sisi yang lain, memang satu hal tidak bisa dipungkiri, ada permasalahan. Oleh karena tidak bertemunya harapan itu ya, ini jadi masalah. Namun tidak selalu harus diselesaikan dengan kekerasan. Masih ada hal lain yang bisa dikerjakan, bisa musyawarah, bisa mufakat untuk mencapai hal yang diinginkan. Makanya kekerasan ini sangat perlu dihindari. Selanjutnya adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Anak sekalian,
eh, Indonesia ini sangat kaya akan budaya, dan hal inilah yang orang bangsa lain, negara lain menghargai budaya kita. Sangat etnik, sangat unik negara kita. Hampir setiap wilayah, setiap daerah, bahkan setiap desa pun itu mempunyai budaya sendiri-sendiri yang sangat majemuk, yang sangat unik, dan itu tidak sama antara satu daerah, satu wilayah, satu desa, satu dengan yang lain tidak sama. Nah, adanya budaya itu adalah keragaman, keanekaragaman, dan khasanah budaya yang perlu diuri-uri. Kalau budaya itu tidak menyalahi aturan agama, maka perlu kita hormati, kita uri-uri, kita rawat. Soalnya itulah identitas kita sebagai bangsa. Ada makanan, ada pakaian, ada ritual, dan macam-macam itu sangat memperkaya khasanah budaya di negeri kita ini. Makanya kita wajib menghormati, menghargai, merawatnya. Tidak boleh antipati dengan ragam budaya yang ada, budaya lokal yang ada, menghormati local wisdom ini. Nah, akhirnya dari hal itu semua, anak sekalian, moderasi beragama ini kita maknai sebagai cara pandang, sikap praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengedepankan esensi ajaran agama. Anak sekalian, pada dasarnya setiap agama yang ada di Indonesia ini ada 6, hampir semuanya itu tidak sepakat akan hal tadi, kekerasan ekstrim, liberal, tapi mengajak hal yang baik. Ada parameter esensi yang sama, hampir sama. Selanjutnya adalah tadi moderat. Ini dari bahasa Arabnya wasit, ya. Wasit, kalau bahasa Indonesia mungkin wasit, pemimpin pertandingan. Tengah-tengah ini. Nah, lawannya tengah-tengah ini ada bahasa Arabnya tatarruf, berlebihan, ekstrim, radikal. Kekerasan itu ya, radikal. Padan katanya adalah al-ghulu tasyaddud. Artinya orang yang bersifat ekstrim melampaui batas beragama. Ini juga orang beragama boleh, beribadah boleh, tapi kalau ekstrim juga nggak boleh. Harus tengah-tengah. Inilah makna moderat itu. Maksudnya, tadi yang saya sampaikan anak sekalian, ada benang merah antara setiap ajaran agama, ada esensinya yang sama. Di antaranya adalah melindungi martabat kemanusiaan. Semua agama menghormati, memuliakan manusia, makanya memanusiakan manusia. Kalau manusia tidak dimuliakan, berarti itu belum ajaran agama. Misalnya dalam ajaran agama kita manusia ini berasal dari tanah, maka nanti akan kembali ke tanah juga, dalam arti dikubur dengan baik gitu nih. Diantar, dikubur dengan baik, seperti itu. Misalnya hal seperti semacam itu. Dengan orang lain kita menghormati, menghargai, kemudian ada tinggal rasa gitu nih. Jadi seperti itu. Memang perbedaan pendapat setiap orang ada yang wajar, dan saja kita tetap menghargai, berpendapat kita hargai, menghormati, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah esensi ajaran agama adalah membangun kemaslahatan umum, membangun kebaikan bersama. Kalau misalnya kalau di desa ada gotong royong membersihkan jalan, membersihkan selokan, menata jalan biar mudah dipakai bersama-sama, hal semacam itu perlu didukung. Ya memang itu esensi ajaran agama, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun percayanya, tapi untuk bagaimana setiap masyarakat, setiap warga itu bisa menikmati bareng-bareng, itu perlu kita dukung. Makanya ada gotong royong yang sudah terjalin lama, itu perlu kita ikuti, kita dukung keberadaannya. Selanjutnya anak sekalian, esensi ajaran agama bagi warga negara Indonesia adalah mentaati konstitusi.
mentaati peraturan, mentaati peraturan yang ada di Indonesia. Kalau anak-anak sekarang ini menimba ilmu di SMA Negeri 2 Nganjuk, berarti kita juga anak-anak juga mentaati tertib yang ada di sini di sekolah anak-anak ini. Kalau tidak tertib, nanti ya akan bebas dengan fasilitas yang diberikan, nilai dan semuanya lah. Tidak mungkin anak yang tidak mentaati peraturan nanti akan lulus tepat waktunya, pasti ada permasalahan gitu ya. Nah, sebagai warga negara yang baik, apa yang telah diputuskan oleh para pemimpin kita, misalnya para founding fathers, para pendiri bangsa ini, bahwasanya negara Indonesia adalah negara kesepakatan, kita hormati. Walaupun mayoritas muslim, tapi kita bukan negara agama, tapi negara yang sangat majemuk, yang sangat pluralis ini. Kita menghormati itu dan kita taat pada itu. Konstitusi ideologi Pancasila adalah hal yang final dan itu diyakini kebenarannya oleh para pendiri bangsa. Semoga saja ini tetap terus lestari sampai nanti gitu. Soalnya ini sudah teruji kebaikannya, kemaslahatannya untuk Indonesia. Selanjutnya anak sekalian, esensi ajaran agama adalah berimbang antara hak dan kewajiban. Kalau ini dikerjakan dengan baik, maka akan berimbas pada perilaku pemeluk agama. Selanjutnya adil. Adil ini maknanya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau jadi pemimpin yang adil, maka bawahannya akan sejahtera. Kalau kepala negara yang adil, maka semua warganya akan merasakan kebaikannya, sama di depan hukum dan lain sebagainya. Inilah esensi ajaran agama, dan hampir semua agama yang ada di Indonesia mengakui hal ini. Selanjutnya anak sekalian, ada pertanyaan, mengapa toh Indonesia perlu moderasi beragama? Ini adalah rangkuman yang saya sampaikan tadi. Masyarakatnya religius. Indonesia ini sangat religius anak sekalian. Contoh kecil ya, ini yang ada di desa aja lah. Ketika seorang anak lahir, sebagai tanda rasa syukurnya biasanya ada namanya berokohan itu ya, barokahan sebenarnya dari kata itu, mengundang tetangga, memberi makanan sebagai bentuk syukur orang tua atas kelahiran si jabang bayi. Kemudian ketika pemberian nama tasmiahan juga ada semacam sedekahan juga. Kalau orang muslim kan ada namanya Walimatul Aqiqah itu ya, untuk tasmiahan. Belum lagi nanti itu di 7 hari, bisa waktu selapanan juga ada, waktu mau khitanan juga seperti itu. Jadi membangun rumah, pindah rumah, dapat jabatan baru juga ada selamatan. Nah, dari itulah bentuk religiusitas kita, beragaman kita yang sangat religius seperti itu. Itu hal kecil, masih banyak yang lain. Kemudian tadi disebutkan juga sangat majemuk. Majemuknya sangat pluralis, dari suku, bangsa, dialek, etnis, dan bahasa juga sangat majemuk. Selanjutnya anak sekalian, Indonesia bukan negara agama. Masyarakat sangat lekat dengan kehidupan beragama. Itu semua warga, semua penganut agama seperti itu. Itu tadi yang contoh di Islam saja, yang lain hampir sama. Kemudian di Indonesia dijamin kemerdekaan beragama. Karena dijamin konstitusi. Mau beribadah 24 jam boleh asal tidak mengganggu orang lain. Nah, seperti semacam inilah keadaan di Indonesia. Nah, anak sekalian, untuk itu mari kita merawat Indonesia. Oleh karena carut marut konflik sosial, carut marut sehingga menjadikan konflik sosial, berlatar belakang politik karena tafsir agama, itu menimbulkan daya rusak yang sangat tinggi. Itu berimplikasi pada segala sendi kehidupan masyarakat. Makanya perlu sangat dihindari. Kalau seorang bicara masalah agama,
itu sangat sulit untuk diredam, oleh karena agama adalah relung emosi terdalam dan terjauh di hati seseorang, jadi warga. Nah, kalau kita moderasi ini bisa berjalan dengan baik, maka akan terjadi kerukunan, terjadi harmoni sosial, kebebasan beragama akan terjadi, terhindar dari ekstremisme, intoleransi berkurang, kekerasan atas nama agama berkurang. Nah, itulah harapan kita dengan adanya moderasi beragama. Tadi contoh agama ekstrim ya melanggar nilai luhur harkat manusia kemanusiaan, atas nama agama melanggar kesepakatan bersama, atas nama agama melanggar hukum tidak boleh juga. Atas nama agama kemudian mencuri, ya semacam itu juga tidak boleh, ya, juga melanggar konstitusi negara. Nah, hal ini moderasi beragama itu tanggung jawab siapa? Ya pemimpin, ya tokoh masyarakat, ya semua warga, masuk siswa. Ini wajib juga menjaga moderasi beragama. Langkah yang dikerjakan oleh Kemenak itu apa? Ini perlu karena bimbingan keagamaan. Tidak semua agama para pemimpin agamanya ini membimbing perilaku umatnya, bersama dengan tokoh agama, kemudian pendidikan keagamaan untuk menawarkan karakter moderasi beragama. Anak sekalian, kalau kita berindonesia sama artinya dengan kita beragama. Hal ini akan menuju Indonesia maju, makanya kita jaga persatuan. Oleh karena persatuan ini sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh founding fathers kita, para pemimpin kita, dengan penuh pengorbanan. Supaya apa? Untuk menuju Indonesia yang maju. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.